Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yogi Julian Rizky dengan NIM 4611421628 dari Prodi Teknik Informatika Rombel 3. Alhamdulillah, saya ucapkan kehadirat Allah SWT, dan saya ucapkan terima kasih pada dosen pengampu mata kuliah algoritma dan pemrograman, yaitu Pak Afid Setio. Karenanya pada hari ini saya dapat mengerjakan proyek akhir mata kuliah algoritma dan pemrograman. Dalam pembuatan proyek akhir ini, saya membuat program dengan judul Sistem Bank atau ATM. Dalam pembuatannya, saya merujuk pada sebuah program yang telah dibuat oleh seseorang. Baik, langsung saja kita menuju ke program. Di sini saya akan menggunakan konsep if-else, looping, array, fungsi, dan juga kelas. Yang pertama saya akan menggunakan konsep kelas. Di sini saya gunakan dengan nama bank. Untuk privat di sini saya gunakan data karakter dengan variabel nama yang nanti isinya itu ada 30. Kemudian ada juga variabel akun, kemudian nama akun. Kemudian ada variabel yaitu equivalence, nanti data float. Kemudian ada variabel depo dengan variabel float, nanti data float. Ini merupakan deposit. Kemudian ada juga variabel kenaikan, nanti data float ini untuk nantinya data itu naik. Kemudian ada juga variabel pin, nanti data integer. Ada juga variabel check. Kemudian pin lama ini untuk nanti mengganti pin. Kemudian ada juga pin baru. Kemudian untuk bagian publik, saya disini menggunakan void fungsi. Yang pertama nanti ada untuk bagian-bagiannya ada login. Void di sini berfungsi untuk perilaku yang telah dilakukan di fungsi login ini nanti bisa digunakan pada fungsi-fungsi yang lainnya. Kemudian di bawah ini saya gunakan ada juga fungsi menu. Kemudian ada fungsi buat akun. Ada juga fungsi cek saldo. Kemudian fungsi tarik tunai. Kemudian ada fungsi info. Kemudian juga ada fungsi ganti pin. Kemudian ada fungsi transfer. Baik, untuk saatnya saya akan membuat bagian main, struktur main sini. Di sini saya akan panggil bank. Dan ini berfungsi untuk nantinya memanggil void di dalam struktur main ini. Gunakan bank objek, ini objek. Kemudian saya gunakan karakter, tipe data karakter untuk variabel kode nanti. Kemudian kita kasih and di sini. Kemudian saya akan memberikan warna pada outputnya nanti, warna tulisan. Saya gunakan sistem. Selanjutnya saya disini akan membuat logo dari bank yang saya buat ini. Gunakan CO. Selanjutnya saya akan buat garis di sini. Kemudian ini saya akan buat tulisan selamat datang. Di sini saya akan buat nama dari banknya. Saya buat di sini nama banknya bank Makro. Terus di sini saya akan buat sign.
Yang di sini saya akan yang ke gabung. Saya di sini memegang perintah. Jadi saya akan memegang perintah tekan Y untuk melanjutkan mendaftar. Kemudian inputan tadi akan saya inputkan ke variabel kode. Kemudian nanti akan dicek di sini menggunakan konsep if else. If jika kode itu sama dengan Y, saya akan menggunakan dua kode dengan huruf kecil dan huruf kapital. Y kecil or kode sama dengan Y kapital, maka nanti program ini akan memanggil yang berada di dalam kelas bank. Sini OBJ itu buat akun. Nanti jika tidak memenuhi ini, maka dia langsung open no, atau nanti akan kembali. Jadi selanjutnya saya akan buat bagian fungsi struktur fungsi di fungsi, yaitu yang buat akun. Jadi sini saya akan membuat struktur atau blok dari fungsi buat akun. Karena fungsi buat akun itu di dalam kelas bank, maka di sini kita harus memanggilnya dengan format seperti void dan kemudian aktifkan buat akun. Nah, di sini nanti saya ada beberapa variabel. Saya menggunakan variabel go ini untuk kembali nanti ke menu, ke pilihan atau ke struktur menu. Integer go, kemudian untuk memberikan jarak saya gunakan m di sini. Kemudian saya akan memberikan garis ini untuk membedakan judul. Jadi judulnya di sini adalah buat akun. Kemudian di sini akan dikeluarkan tempat kata masukkan nama pemilik akun. Kemudian di sini masukkan nama akun. Nama akun adalah yang digunakan untuk nama dari ATM atau bank ini. Di sini nanti inputan yang masukkan nama pemilik akun ini nanti akan diinputkan ke variabel nama. Inputan yang masukkan nama akun nanti akan diinputkan ke dalam variabel akun. Selanjutnya perintah untuk masukkan PIN. Ini yang akan kita gunakan sebagai sandi. Masukkan PIN. Kemudian kita inputkan ke dalam variabel PIN. Kemudian di sini perintah untuk masukkan besaran uang atau tabungan awal. Ini jumlah uang ini adalah jumlah uang yang pertama kali kita tabungkan ke dalam ATM-nya atau dalam banknya. Dan lain-lain kita inputkan dalam variabel depo, menggunakan deposit ya. Kemudian kita nyalain di sini menggunakan cara. Kemudian kita berikan notifikasi jika pembuatan akun ini sudah selesai atau pembuatan akun telah berhasil. Setelah pembuatan akun ini telah selesai, nanti saya ingin yaitu langsung menuju ke menu login. Jadi sebelum masuk ke aplikasinya, sebelum masuk ke dalam pilihan menu, kita harus login terlebih dahulu dengan menggunakan PIN yang telah dibuat tadi. Maka di sini saya buatkan perintah tekan 0 untuk login. Kemudian inputan ini 0 ini akan kita masukkan ke dalam variabel go. Kemudian variabel go nanti di sini diuji. Jika go itu sama dengan 0, maka nanti dia akan memanggil variabel login. Oke, untuk selanjutnya ketika kita membuat variabel login. Kita buat variabel login di sini, kita buat struktur dari fungsi login.
tekan void di sini, dari bank, kemudian login. Untuk tampilan struktur login di sini, nanti saya akan menggunakan perulangan, di mana hanya diberikan 3 kesempatan untuk mengulangi input PIN. Berarti nanti sini kita gunakan for, kita gunakan perulangan for, gunakan variable i dan data integer. Nilai awal dari i itu sama dengan 0. Ini merupakan flowchart dari login. Nilai awal dari i itu sama dengan 0. Kemudian dia akan mengulangi selama itu kurang dari 3. Dan di sini plus plus. Nah, saya akan memberikan cara terlebih dahulu dengan menuliskan inline di sini. Setelah itu saya akan memberikan judul dengan menggunakan ini seperti kayak yang fungsi akun, buat akun, biar jelas nantinya. Ini kita ganti namanya menjadi login. Kemudian di sini kita buat tempat untuk mengoutputkan PIN. Kita masukkan perintah, masukkan PIN. Kemudian kita langsung masukkan ke variabel check. Kemudian kita uji di sini. Jika inputan dari variabel check itu sama dengan PIN, variabel PIN, maka perulangan ini harus berhenti. Berarti langsung saja di sini i sama dengan 3, maka dia akan berhenti. Kemudian kita check out, berikan keterangan login berhasil. Kemudian kita panggil fungsi menu. Jadi bagaimana jika yang kita masukkan itu salah, maka dia akan melakukan coba lagi. Oke, untuk selanjutnya berarti jika ini punya berhasil, maka dia akan masuk ke, dia akan manggil fungsi menu. Maka kita buat isian dari fungsi menu. Untuk fungsi menu di sini saya akan gunakan variable me, itu menu maksudnya, integer me. Kemudian saya akan memberikan jarak terlebih dahulu. Kemudian saya akan memberikan judul. Nah, di sini nanti saya menggunakan array yang bernama menu dan diberikan string. Akan saya out di sini. Kita buat di sini nama dari namanya atau nama banknya. Kemudian kita enter. Selanjutnya tampilan dari daftar ini nanti saya akan buat tampil, sehingga saya buat seperti ini. Kemudian saya out, nanti saya akan berikan terang-terangnya. Di sini adalah nomor. Kemudian di sini ada menu, pilih menu. Kemudian saya ini nama dari array, nanti baru kita menggunakan menu, diberi string, nanti isinya ada 7. Yang pertama itu deposit. Menu yang kedua itu cek saldo. Kemudian yang ketiga yaitu tarik tunai. Kemudian yang keempat transfer. Yang kelima ganti PIN. Kemudian yang keenam info terkait akun. Dan yang terakhir nanti ada pilihan kedua. Ini saja saya di sini akan menggunakan perulangan untuk menampilkan array dari array menu ini. Nah, integer dan variable ini nilai awalnya 0, jadi akan berjalan selama di kurang dari 7, kemudian i plus plus, kemudian nanti akan diuji di sini, kalau tidak kurang dari 7 ini akan diuji, apabila i kurang dari 7 maka dia akan melakukan ini. Untuk di bawah nomor nanti, di bawah nomor ini adalah nilai i ditambah 1, maka nanti akan muncul di sini nomor 1. Kemudian kita tampilkan menu array menu ke i.
Kemudian kita cek lagi, tetap ini yang bawah sebagai penutup dari tabel. Ketikkan 2 di sini. Setelah itu kita akan kemana? Kita ingin menuju ke mana? Maka kita gunakan cell di sini. Kita untuk masukkan pilihan. Kemudian kita inputkan ke dalam variable mode. Kemudian kita gunakan struktur switch inputnya untuk mode, variable mode. Kemudian untuk kondisi yang pertama, adalah case 1, jika inputan ke dalam variable mode itu 1, maka dia akan menjalankan fungsi dari deposit. Maka kita sini kita panggil fungsi deposit. Kemudian selanjutnya, di sini masih kurang, kita tambahkan void deposit. Nah, dan kita masuk sini tadi ya ini jadi. Dan karena ini ada 7 dan ini keluar, berarti kita memenuhi, maka kita buat switch-nya itu ada 6. Kemudian switch yang kedua, dia akan memanggil fungsi check saldo. Lalu yang ketiga yaitu dia akan memanggil fungsi tarik tunai. Kemudian yang keempat, dia bakal panggil fungsi transfer. Yang kelima, dia akan panggil fungsi ganti pin. Kemudian case yang keenam, dia akan memanggil fungsi info. S1 deposit, 2 saldo, 3 tarik tunai, 4 transfer, 5 ganti pin, 6 info. Kemudian kita lanjut membuat struktur dari fungsi deposit. Deposit kita buat di sini. Void deposit. Kita akan gunakan variable integer go. Ini ketika sudah selesai menjalankan struktur yang berada di dalam fungsi deposit, maka dia akan menuju ke menu pilihan menu kembali. Di sini kemudian saya akan berikan cara terlebih dahulu lain. Kemudian akan berikan judul. Ini yaitu deposit. Kemudian checkout. Sudah banyak uang akan ditabung. Ini banyak yang tabung. Kemudian kita inputkan ke dalam variable equivalence. Kemudian sini kita tambahkan depo plus dengan equivalence. Maka isian dari variable depo ini akan ditambah dengan variable equivalence. Ini selanjutnya kita check out kan length. Jadi kita berikan keterangan bahwa wizardnya saldo telah berhasil ditambahkan. Saldo Anda berhasil ditambahkan. Kemudian kita length. Setelah itu kita check out sini untuk meletakkan tekan untuk menu. Kemudian kita inputkan ke dalam variable go. Kita uji di sini. Jika go sama dengan 0, maka dia akan menuju ke atau dia akan memanggil fungsi menu. Yang selanjutnya yaitu check saldo. Check saldo sini. Buat sektor check saldo. Void check saldo. Yang sama kita gunakan integer go. Dan kita bicara. Dan kita beri judul. Judulnya adalah check saldo. Check saldo. Kita check out saldo Anda ini dan depo. Kemudian yang lain dia memerintahkan dia untuk menekan 0 untuk ke hukum. Kemudian kita masukkan ke dalam variable go diuji. Jika misalnya go sama dengan 0, maka dia akan memanggil fungsi menu. Kemudian setelah check saldo yaitu tarik tunai, kita buat di sini void tarik tunai. Sama di sini kita gunakan variable go dan kita integer, dan bicara dan berikan judul. Ini kita beri judul tarik tunai. Kemudian nih perintah input
penarikan jumlah uang yang ingin Anda tarik. Kemudian kita uji, kemudian kita masukkan ke dalam variabel penarikan. Kemudian di sini kita uji. Pengujian di sini adalah tujuannya agar jumlah dari penarikan itu tidak boleh melebihi saldo yang kita punya. Jika penarikan ini kurang dari depo, maka depo akan dikurangi penarikan. Kemudian kita kemudian kita berikan nanti ada keterangan bahwa penarikan uang sebesar LT dan hasil dan NT. Setelah itu kita akan berikan keterangan bahwa saldo sisa saldo full RT depo dan NT. Kemudian kita masukkan ini perintah untuk tekan 0 untuk menunjukkan menu. Dan jika inputan penarikan itu lebih besar dan tidak memenuhi kondisi penarikan kurang dari depo, maka nanti dia akan mengoutputkan peringatan, yaitu maaf saldo Anda tidak mencukupi. Kemudian kita enter. Kemudian sini kita akan keluarkan ini ada perubahan untuk yang flowchart tarik tunai. Setelah nanti variabel dari penarikan itu memenuhi kondisi ini, maka dia akan mengeluarkan ini dan dia akan masuk ke sini. Akan diminta untuk menginputkan go dan kembali lagi ke menu nanti. Baik, setelah tarik tunai, selanjutnya yaitu transfer. Kita akan membuat transfer, struktur fungsi transfer di sini. Nah, ini dia transfer. Biasa tawaran nanti digunakan di sini dengan judul dan penting jadi transfer. Kemudian saya juga menggunakan variabel nomor rekening dan nanti datanya itu double karena membutuhkan apa yang sebelumnya. Nomor rekening saya singkat menjadi noek karena ketika kita transfer kita kan membutuhkan nomor rekening yang dituju, maka kita gunakan variabel nomor di sini. Kemudian kita check out di sini, masukkan nomor 7. Kemudian kita inputkan dalam variabel norek. Karena nomor rekening ini minimal itu 10 dan maksimal itu 13, maka saya gunakan di sini penguji if norek sama dengan. Kemudian akan izinkan dilanjutkan untuk masukkan banyak uang, jumlah uang. Akan di transfer. Kemudian nanti akan dimasukkan ke dalam variabel TF transfer. Dan yang segera kita tambahkan di sini variabel TF. Nanti kita integer. Kemudian kita uji di sini variabel TF. Jika TF kurang dari depo, maka akan melanjutkan transfernya. Itu dengan cara depo min TF. Dan kita tampilkan, saya akan tampilkan keterangan. Saya akan berikan keterangan di sini bahwa jika ini berhasil, maka diberikan keterangan transfer RT PTN ke rekening oleh berhasil. Kemudian jika nilai dari transfer itu tidak memenuhi ini, saat pulang dari depo, maka akan muncul peringatan tidak mencukupi. Selanjutnya akan untuk ke menu, kemudian masukkan ke variabel go, kemudian isi apakah sama dengan jika iya, maka dia akan memiliki fungsi. Nah, jika nomor rekening yang dimasukkan itu tidak memenuhi ini, maka apa yang terjadi? Menggunakan else di sini. Dan else nanti kita akan uploadkan untuk nomor rekening tidak sesuai. Kemudian
Kemudian setelah transfer, nanti menuju ke nanti ada fungsi ganti PIN. Dalam fungsi ganti PIN ini, nanti kita akan diminta untuk memasukkan PIN awal. Jadi sebelumnya kita gunakan ini terlebih dahulu, judul ganti PIN, kemudian ini kita hapus, double check out, masukkan PIN untuk memasukkan PIN yang lama. Kemudian kita inputkan ke dalam variable PIN lama, kemudian kita uji jika PIN lama sama dengan PIN, ini PIN bukan PIN yang awal kita buat, maka dia akan dapat melanjutkan pembaruan PIN. Di sini masukkan PIN baru, kemudian masukkan ke dalam PIN baru. Setelah dimasukkan ke dalam variabel PIN baru, untuk merubah PIN lama, maka kita ketikkan di sini PIN sekarang untuk PIN baru. Maka otomatis dia isi PIN dari variabel PIN akan berubah dengan isi dari variabel PIN baru. Kemudian kita check out, kemudian kita berikan keterangan bahwa pembaruan PIN telah berhasil. Jika dipenuhi, maka sini akan keluar, akan di-outputkan coba lagi PIN yang Anda masukkan sama. Kemudian di sini kembali. Setelah struktur ganti PIN ini selesai, kemudian kita buat info dapat di sini. Informasi. Kemudian kita check out kan semua informasi. Nama pemilik akun, kita nama di sini variabel nama, kemudian email, nama akun di sini, akun, kemudian email, kemudian kita berikan suatu Anda saat ini. Sekarang programnya sudah selesai. Mari kita coba. Ini untuk sistem warna tidak begitu. Kita coba lagi. Baik, kita coba lagi. Nah, jadi ketika kita mulai program di sini nanti akan ditampilkan ini logo, kemudian ucapan selamat datang di pelayanan Bank ITL Pro, saya Yogi Julian Rizky. Kemudian di sini kita diminta untuk menekan J untuk melanjutkan mendaftar. Kita tekan J, ya. Setelah kita tekan J, maka fungsi main ini dia akan memanggil buat akun, fungsi buat akun. Nah, dari fungsi buat akun ini, maka kita akan diminta untuk menginputkan nama. Contoh nama Yogi Julian. Kemudian nama akunnya Mayo. Kemudian pinnya saya buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian uang yang ingin saya tabung untuk awal pertama kali daftar ini yaitu 1 juta. Nah, ini ada keterangan pembuatan akun berhasil. Kemudian tekan 0 untuk login. Bentar. Ini login. Dan ini ada perubahan. Untuk ini adalah login. Jika login, kita diminta untuk masukkan PIN yang telah dibuat tadi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita coba. Oh. Yang salah ternyata. Baik, kita cek. Ya, ternyata ini. Kita coba lagi. Lanjut untuk melanjutkan mendaftar. Kemudian kita untuk menginputkan nama. Kemudian nama akun saya lebih.
login 1,6, kemudian inputkan deposit atau jumlah uang. Jumlah uang yang pertama kali saya inputkan adalah 100.000. Kemudian 0 untuk login. Nah, ini diperbarui ya, ini jika benar maka dia akan masuk ke login. Ini tinggal di login. Nah, di login ini nanti kita diminta untuk menginputkan PIN. Tapi di dalam login ini, jika nanti PIN-nya salah, kita akan diberikan 3 kesempatan. Coba tadi saya sebutkan, saya salahkan PIN-nya. Nah, dia akan masuk. Coba lagi, ini ada masukkan salah. Lagi nanti untuk masukkan PIN-nya lagi. Kita masukkan lagi. Salah. Coba benar. Ya, benar. Jika benar, nanti PIN-nya akan berubah menjadi 3. Artinya dia tidak akan mengulang ini lagi, dan dia langsung menuju ke menu. Menuju ke fungsi menu, dia mengambil fungsi menu. Kemudian di sini muncul fungsi menu. Di dalam fungsi menu ada beberapa pilihan menu di sini. Coba kita pilih cek saldo. Jadi karena kita sudah ngecek saldo, harusnya sudah ada. Yang sudah ada. Saldo Anda saat ini adalah 100.000. Sini arti dari project ini adalah ketika nilai awal dari itu sama dengan 0. Ketika kita masukkan itu sama dengan 1, akan diuji di sini apa kurang dari 7, ya betul. Ini untuk perulangannya, untuk menampilkan data ini, hasilnya seperti ini. Jika I kurang dari 7, maka I plus 1 akan dikeluarkan ini, keluar ini, kemudian I plus plus, kemudian lanjut ke input ME, akan diinputkan lagi. Ini akan terus dijalankan sampai kurang dari 7, maka akan menginputkan sampai terakhir ini keluar, kemudian menginputkan ini. Kemudian dalam menu ini, kita kemudian akan diminta untuk menginputkan variabel ME. Jika 1, jika benar, maka dia akan masuk ke sini. Oh, ini enggak ada ini harusnya. Ini perbaikan, ini enggak ada false-nya. Dari sini kemudian akan diuji di sini. Apakah memenuhi? Jika memenuhi case itu 1, maka dia akan deposit. Kemudian jika case itu 2, maka dia akan memanggil saldo. Jika case itu 3, maka dia akan memanggil tunai, tarik tunai. Kemudian jika case itu 4, maka dia akan membuat transfer. Jika case-nya 5, dia akan memfungsikan PIN. Kemudian jika case-nya 6, dia akan memfungsi info. Dan jika tidak memenuhi semua case di sini, maka dia akan selesai. Nah, di sini kita coba masukkan yang pilihan 2, yaitu cek saldo. Saldo case 2 berarti dia masuk ke cek saldo. Ini bentukan ini adalah menandakan bahwa di ini bagian ini memiliki struktur yang akan dijelaskan lebih detail lagi. Contohnya di sini tadi cek saldo. Nah, cek saldo sini nanti akan masuk ke cek saldo. Kemudian akan menginputkan depo. Depo bukan variabel untuk menampung jumlah uang yang kita masukkan tadi awal. Kemudian kita diminta untuk menginputkan go. Jika go itu sama dengan 0, maka dia akan muncul kembali. Jika false, maka dia akan selesai. Ya, karena saya ingin mencoba yang lain, menu yang lain, maka saya berikan posisi 0 di sini. Nah, coba saya ingin menambahkan saldo. Berarti saya harus 1 deposit. Saya coba masukkan 1. Nah, di sini maka kita diminta untuk menginputkan IP balance. Balance ini merupakan variabel yang akan menampung inputan dari banyak uang yang akan ditabung. Saya akan menabung 1 juta. Jadi saldo Anda berhasil ditambahkan. Coba kita cek lagi, masukkan 2. Yang sekarang saldo saya adalah 1.100.000 rupiah. Kita tekan 0 lagi. Saya ingin tarik tunai, berarti 3. Nah, di dalam fungsi tarik tunai ini nanti kita diminta untuk menginputkan penarikan. Maksud variabel penarikan ini merupakan jumlah uang yang akan kita tarik. Kemudian dia akan dicek apakah penarikan itu kurang dari depo. Jika iya, maka depo akan dikurangi penarikan. Kemudian akan ditampilkan jumlah penarikannya berapa dan deposit yang sekarang berapa. Kemudian diminta untuk input go untuk kembali ke menu. Jika tidak memenuhi go sama dengan 0, maka dia akan selesai. Nah, dari sini, dari uji penarikan kurang dari depo, jika dia salah, maka akan mengoutputkan peringatan, maaf, saldo Anda tidak mencukupi, dan dia akan langsung
selesai. Dia nanti akan menuju ke sini, input tangguh. Ini juga perbaikan. Kita coba masukkan, saya ingin mengambil uang 500.000. Nah, kalikan uang sebesar 500.000 berhasil, sisa saldo sekarang adalah 600.000. Kita langsung menuju ke menu kembali. Saya ingin mentransfer, pada saat ini transfer. Dalam transfer ini, saya tekan dulu transfer. Nanti kita diminta untuk menginputkan nomor rekening yang akan kita tuju. Kemudian karena nomor rekening itu banyak, yaitu antara 10 digit sampai 13 digit, maka saya gunakan ini. Jika nomor rekening kurang dari ini, saya menggunakan 9 digit. Oh, ini 1, 2, 3, 9. Nah, ini dimodifikasi. Jadi yang benar itu ini. Jika nomor itu lebih dari atau sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, ini 10 digit ya. Dan kurang dari ini 14 digit, 13 digit, maka dia akan menjalankan perintah transfer ini. Kemudian kita diminta, jika benar maka kita diminta untuk melakukan transfer ini merupakan jumlah uang yang ingin kita transfer, kemudian akan dicek apakah kurang dari depo. Jika iya, maka depo akan dikurangi transfer, kemudian akan dilakukan transfer di sini untuk sebagai keterangan, kemudian nomor coba sebagai keterangan nantinya, kemudian diminta untuk go. Jika go-nya sama dengan 0, maka akan menuju ke menu, kemudian selesai. Dan ini jika TF-nya, uang yang ingin kita transfer kurang dari depo, maka ada peringatan, maaf, saldo Anda tidak mencukupi, kemudian dia akan masuk ke diminta untuk melakukan go. Oke, kita coba. Nomor tujuannya itu 324 156 793 87. Oh ya, itu ya jumlah uang yang akan ditransfer. Saya ingin mentransfer 500.000. Nah, transfer LP 500.000 rupiah ke rekening 3 2 4 1 5 7 dan seterusnya berhasil. Kemudian tekan 6. Nah, setelah itu saya ingin mengganti PIN. Masukkan 5. Nah, di sini dalam penggantian PIN, sebelumnya kita diminta untuk mengisikan PIN lama. Ini adalah tujuannya untuk keamanan ya. Kalau ini benar-benar milik kita, input PIN lama, kemudian nanti PIN lama akan dicek apakah sama dengan PIN yang kita buat tadi. Jika iya, maka kita akan diizinkan untuk mengirimkan PIN baru. Kemudian PIN akan diganti dengan PIN yang baru. Kemudian ada muncul peringatan yaitu atau PIN Anda berhasil diperbarui. Kemudian diminta untuk menginputkan code. Jika gue sama dengan maka menuju ke jika salah maka dia selesai. Nah, jika PIN lama itu tidak sama dengan PIN, maka coba lagi PIN yang Anda masukkan salah. Kemudian dia akan juga dia akan masuk ke sini. Input go, kemudian go sama dengan 0. Jika betul, go sama dengan 0, maka dia akan masuk menu. Jika salah, maka dia akan selesai. Coba kita masukkan tadi PIN-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ya berarti betul. Kemudian kita ganti dengan 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, PIN Anda berhasil diperbarui. Tekan 0 untuk masuk menu. Kemudian kita coba menu info. Di menu info nanti ada apa? Kita coba cek. Menu info kanan. Oh, di sini semua informasi tercantum di bawah ini. Nama pemilik akun Ibu Julia, kemudian nama akun Yopi, saldo saat ini 100.000. Lalu tekan untuk menuju ke menu. Ya, jadi di fungsi info ini nanti dia akan menampilkan nama dari pemilik akun, kemudian nama akun yang digunakan, kemudian depo atau saldo sekarang, kemudian kita diminta untuk menginputkan code untuk menuju ke menu, dan setelah itu maka menuju akan selesai. Baik, saya akan 0 dan saya akan menuju ke 7 keluar. Ya. Jadi kita coba lagi. Kemudian jumlah uang kita, kemudian ya. Coba kita masukkan PIN-nya salah. Coba lagi PIN yang masukkan salah, satu kali, PIN satu kali.
Coba lagi, ini yang Anda punya salah, ini peringatan 2 kali. Dan kalau salahnya ketiga kali, maka dia akan keluar. Dan kita coba lagi. Nanti pimpin dan jumlahnya juta, pinnya belakang. Dan kita masuk ke sini. Kita coba tarik tunai. Saya mau tarik tunai 2 juta. Maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Karena untuk melanjutkannya, karena saldo saya cuma 1 juta, jadi ketika ditarik 2 juta tidak bisa. Kemudian jika kita transfer, sebenarnya kita transfer lebih dari 1 juta. Semua saldo Anda tidak mencukupi, karena untuk kembali ke menu. Nah, coba tadi yang transfer, memasukkan kurang. Jadi, nomor rekening tidak sesuai. Ya, tekan untuk menu. Kita coba ganti PIN. Kita buktikan apakah PIN ini akan ganti. PIN lama kita tekan mana. Kita masukkan PIN baru itu 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kita coba ganti PIN lagi. Nah, kita masukkan yang jika ini tidak berubah, maka jika kita masukkan PIN-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka dia harusnya jadi. Tapi jika 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu tidak jadi, maka berarti dia berubah. Coba lagi PIN yang Anda masukkan salah, berarti ini berubah ya. Coba kita ulangi, ganti PIN, tadi masukkan PIN yang baru itu 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ya, kita coba. Nah, jadi berarti PIN yang tadi itu sudah diganti PIN yang 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita kembalikan lagi, untuk 5, 6. Kemudian kita lihat 6 info ya, nama pemilik akun Yopi, nama akun Yopi, saldo Anda saat ini yaitu 1 juta ya, karena tadi belum di transfer atau ditarik tunai. Kemudian tekan 0 untuk menuju ke kemudian tekan 7 untuk keluar ya. Jadi program yang saya buat itu merujuk pada program yang dibuat oleh channel ini. Notepad editor. Dan saya juga membuat PTM. Tapi dia tidak menggunakan fungsi dan tidak menggunakan kelas. Serta dalam menampilkan ini tidak menggunakan perulangan. Di sini hanya di-outputkan dengan cout, sedangkan punya saya modifikasi dengan array dan perulangan. Nah, untuk pilihan di sini, ini menggunakan case, switch case, dan langsung ditampilkan di dalam case ini. Sedangkan punya saya modifikasi dengan adanya kelas, kemudian ini dibuat fungsinya itu di dalam kelas, kemudian di case 1 nanti baru dipanggil nama fungsinya. Ini menggunakan untuk kembali ke pilihan, dia menggunakan music goto, dengan saya modifikasi dengan menggunakan if else. Kemudian untuk pilihan menu di sini ada 5, yaitu melihat saldo, kemudian mengambil saldo, deposit fund, kemudian merubah PIN. Sedangkan di saya ada modifikasi, yang pertama itu ada deposit, menambahkan saldo, kemudian ada cek saldo, kemudian ada tarik tunai, kemudian ada transfer, ada merubah PIN, kemudian ada info, menampilkan info tentang akun, yaitu meliputi nama akun, kemudian nama pemilik, dan saldo saat ini. Kemudian juga ada exit. Sekian
Projek akhir yang dapat saya kerjakan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.